Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 328 sampai dengan 334, uji kompetensi 9 bagian A soal pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 20. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian A nomor 1. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa di kelasmu adalah A. Observasi, B. Angket, C. Kuesioner, atau yang D. Dokumen. Kalau menurut Kak Sari, cara yang paling tepat itu adalah observasi. Alasannya kenapa? Karena di sini yang dikumpulkan adalah data tinggi badan siswa di kelas. Siswa di kelas itu kan paling hanya 40 ya, atau di bawahnya 40. Nah, itu paling enak langsung diobservasi aja. Maksudnya gimana? Kita bawa alat ukur tinggi badan ke dalam kelas, kemudian masing-masing siswa, teman kita itu kita minta untuk mengukur tinggi badannya. Terus kita catat tinggi badannya masing-masing. Itu hasilnya akan lebih presisi daripada menggunakan metode yang lain gitu ya. Jadi diukur satu persatu kemudian dicatat. Itulah observasi. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang acara televisi paling disukai di tetanggamu adalah A. Observasi, B. Angket, C. Kuesioner, atau yang D. Dokumen. Kalau untuk nomor 2 ini, menurut Kak Sari, cara yang paling tepat adalah angket. Sebenarnya angket dengan kuesioner itu sama ya kalau di buku kita ini, tetapi di sini dia ditulis dua macam, ya udah kita pilih salah satu aja. Kak Sari pakai kata angket ya. Kenapa pakai angket? Karena gini Dek. Di sini yang dikumpulkan datanya adalah tentang acara televisi paling disukai tetangga. Nah, tetangga itu kan banyak dan mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau kita observasi, kita amati, ya ampun Dek, masa iya kita harus masuk satu persatu ke rumah tetangga kita itu terus melihat acara televisi yang sedang mereka tonton, yang paling mereka sukai, atau kita tanya, itu kan menghabiskan waktu dan tenaga, juga akan mengganggu kegiatan mereka. Nah, mendingan pakai angket aja. Jadi kita serahkan selembar kertas yang berisi pertanyaan itu tadi, terus kita berikan ke tetangga-tetangga kita itu untuk mereka isi. Kemudian kertas tadi dikembalikan lagi ke kita di hari yang sama atau keesokan harinya. Lalu kita catat. Jadi cara seperti itu malah paling efektif. Gitu ya. Jadi untuk nomor 2 menurut Kak Sari jawabannya adalah yang B, angket. Kalau nanti kalian diarahkan untuk menjawab yang C, kuesioner, itu sebenarnya sama aja kok. Ini Kak Sari tunjukkan ya untuk pengertiannya di buku kita tentang angket dan kuesioner. Tuh, lihat di halaman 304 nomor 2, kuesioner atau dalam kurung angket. Jadi ini nama lain aja ya. Pengertiannya cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Nih, contohnya untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5. Jadi intinya kuesioner dengan angket itu adalah hal yang sama, tetapi istilahnya saja berbeda ya. Jadi tidak usah dipermasalahkan ya Dek ya, gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang alat transportasi ke sekolah yang digunakan siswa di kelasmu adalah, nah kalau ini kan yang didata adalah siswa di kelas ya, datanya tentang alat transportasi ke sekolah. Menurut Kak Sari, ini sama aja dengan soal nomor 1 tadi, menggunakan metode observasi. Jadi langsung diamati. Contohnya gini, kita datang paling pagi ke sekolah gitu ya. Kemudian kita lihat satu persatu siswa di kelas kita datangnya menggunakan apa. Ada yang menggunakan sepeda, dicatat. Ada yang diantar orang tua menggunakan motor, dicatat. Ada yang menggunakan kendaraan umum, dicatat. Kayak gitu. Jadi kita observasi, kita perhatikan satu persatu. Toh yang kita perhatikan hanya sejumlah siswa di kelasmu, tidak terlalu banyak. Jadi tidak akan memakan waktu yang lama gitu. Kalau angket atau kuesioner yang kita gunakan nanti malah
mengganggu gitu ya, mengganggu kegiatan mereka. Kalau yang simpel-simpel kayak gini bisa kita observasi, ya kita observasi. Observasi itu kita amati ya. Kita amati sendiri, kita catat sendiri, kemudian kita sajikan datanya dalam bentuk yang paling cocok. Itu nanti dibahas. Oke. Jadi untuk Kasari nomor 3 jawabannya adalah observasi. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4-nya, penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu sepekan adalah A. Diagram batang, B. Diagram lingkaran, C. Diagram garis, atau yang D. Diagram lambang. Menurut Kasari yang paling tepat adalah diagram garis. Contohnya kayak gini, Dek. Ini kurs dolar kita ya terhadap rupiah, kurs rupiah terhadap dolar. Di sini Kasari pakai angka 13.000, 14.000, 15.000 dan seterusnya. Di sini adalah harinya ya, karena sepekan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu itu biasanya enggak. Kalau nilai tukar itu hari Minggu biasanya tutup ya. Jadi mengikuti hari sebelumnya kayak gitu. Jadi sampai Sabtu aja. Nah, kenapa diagram garis? Karena bentuknya nanti seperti ini. Misalnya Senin di angka 13.100 ada di sini. Kemudian Selasanya ada di angka 13.200 naik dikit gitu ya. Rabunya turun nggak sampai 13.000 ya. Kamisnya wow naik sampai 14.000 lebih. Jumatnya turun lagi ya, nggak sampai 14.000 ya, hanya di sini. Nah, Sabtunya turun lagi sedikit. Nah, ini kalau disajikan enak dalam bentuk diagram garis itu terlihat, jadi naik turunnya itu kita tahu ya, dari Senin ke Selasa naik, Selasa ke Rabu turun, Rabu ke Kamis naik tinggi, Kamis ke Jumat turun, Jumat ke Sabtu juga turun lagi kayak gitu. Oke, jadi penyajian yang paling tepat adalah dalam bentuk diagram garis. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5-nya, penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan nilai ujian akhir semester pelajaran matematika di kelas 7A adalah A. Diagram batang, B. Diagram lingkaran, C. Diagram garis, atau yang D. Diagram lambang. Menurut Kasari, jawaban yang paling tepat adalah diagram batang. Kenapa? Contohnya kayak gini nih, Dek. Jadi enak dilihatnya. Ini nilai ujian akhir semesternya ya, 70, 80, 90, dan 100. Nah, kalau kita lihat di sini banyak siswa yang dapat nilai 70 ada 6 siswa, yang dapat nilai 80 ada 7 siswa, yang dapat nilai 90 ada 2 siswa, yang dapat nilai 100 ada 10 siswa. Wow, kayak gini. Gitu. Jadi dibaca enak ya. Kalau mau dikasih angka juga boleh nih. Yang dapat nilai 70 6 siswa, taruh sini. Yang dapat nilai 80 itu 7 siswa. Kenapa 7? Karena dia ada di antara 6 dan 8. Di antara 6 dan 8 itu 7 ya. Kemudian 90 ada 2 siswa nih, dia di tengah-tengah di antara 0 sampai 4 itu berarti 2. Ini kan loncatnya 2 2 2 terus gitu ya. Terus yang dapat nilai 100 wah, ada 10 siswa. Nih banyak yang nonton channelnya Kasari nih, makanya nilai UAS-nya dapat nilai 100. Amin. Kaliankah salah satunya? Mudah-mudahan. Ya, optimis aja. Nah, ini jadi untuk menyatakan atau menyajikan data tentang nilai UAS ya untuk kelas 7A ini tadi, menurut Kasari paling masuk akal atau paling tepat adalah diagram batang. Jadi terlihat sekalian ya jumlahnya berapa yang dapat nilai masing-masing ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan persentase jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 7 adalah A. Diagram batang, B. Diagram lingkaran, C. Diagram garis, atau yang D. Diagram lambang. Menurut Kasari, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Diagram lingkaran. Contohnya kayak gini nih, Dek. Ini Kasari udah buat. Nah, ini adalah data persentase jenis pekerjaan orang tua siswa ya. PNS 25%, petani 30%, kemudian pedagang 15%, YouTuber 15%, dan pekerjaan lainnya adalah 15%. Nah, lainnya ini apa? Misalnya ada yang sebagai tukang ojek, atau ada yang sebagai pekerja konstruksi, atau lain-lainnya gitu ya. Pokoknya yang tidak disebutkan, bukan PNS, bukan pedagang, bukan petani, bukan
bukan YouTuber juga, itu masuk ke lainnya. Jadi kayak gini enak menyajikannya, dilihat juga mudah untuk dipahami. Di sini Kak Sari selipin ya, ada yang profesinya sebagai YouTuber. Hari-hari ini dia YouTuber itu sudah bisa dijadikan menjadi sumber keuangan keluarga ya, bisa dijadikan profesi. Jadi untuk orang tua kalian yang mulai menggeluti bidang ini itu didukung aja. Bahkan kamu juga mulai berpikir ya untuk bisa menjadi seorang YouTuber. Ini adalah jenis pekerjaan yang hanya ada di masa sekarang. Kalau dulu nggak kebayang kita, nah apa itu pekerjaan YouTuber, bagaimana caranya, ternyata menghasilkan kok, nggak kalah dengan jenis pekerjaan yang lain. So semangat ya dek ya, belajar yang rajin, insya Allah nanti kamu jadi apa aja kalau modal belajarnya itu bagus, bakalan sukses kayak gitu. Oke, ini selipan aja pesan dari sponsor. Udah, nomor 6 berarti sudah ya kita jawab tadi penyajian data yang paling tepat kalau untuk menggambarkan persentase jenis pekerjaan orang tua yaitu diagram lingkaran. Lanjut ke soal nomor 7. Untuk menyelesaikan soal nomor 7 sampai 8, perhatikan tabel berikut. Ini dia tabelnya, ada di halaman 330 ya. Ada kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E dan 7F. Kemudian jumlah. Di sini ada banyak siswa laki-laki, jumlahnya 84, perempuan masing-masing kelas jumlahnya adalah 105. Yang ditanyakan ini untuk nomor 7-nya, jumlah siswa terbanyak ada di kelas mana? Apakah 7A, 7B, 7E, atau 7F? Berarti masing-masing kita hitung ya. 7A nanti jumlah siswanya berapa? 7B berapa? 7E berapa? 7F berapa? Terus kita pilih jawaban yang tepat. Kita hitung dulu untuk yang 7A dan 7B. Ini dia, untuk 7A jumlah siswanya itu ya kita hitung jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan, ditambah aja deh. 14 ditambah 18 yaitu 32. Untuk 7B-nya 15 ditambah 16 31. Lanjut sekalian untuk 7E dan F ya. Yang 7E 15 tambah 18 33. Yang 7F 17 tambah 19 36. Tadi yang diminta adalah yang terbanyak nih. Berarti ada di kelas nih ya 7F yaitu 36 siswa. Kita pilih. Gini 7F. Yes. Lanjut ke soal nomor 8. Selisih tertinggi siswa laki-laki dan perempuan ada di kelas mana? A7A, B7B, C7C, atau D7D. Ini yang diminta adalah selisih tertinggi. Jadi selisih yang paling banyak antara siswa laki-laki dan perempuan. Kalau selisih itu berarti dikurangi ya. Laki-laki dengan perempuan kita kurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. Langsung aja kita cek untuk yang A, B, C, dan D. Di sini untuk yang 7A dulu, laki-lakinya 14, perempuannya 18. Nah, selisih antara 14 dengan 18 itu langsung kita kurangi, yang besar kurangi kecil deh. 18 kurangi 14, berarti selisihnya 4. Untuk 7B, 15 sama 16, berarti kita kurangi ya, 16 kurangi 15 yaitu 1. 7C-nya 11 sama 18, berarti ya 18 kurangi 11, 7. Terakhir yang 7D, 12 dan 16, kalau kita kurangi 16 dikurangi 12 itu 4. Tadi yang ditanya adalah selisih tertinggi, berarti cari nilai yang tertinggi. Nah, di sini ya 7, berarti jawabannya adalah 7C. Kita jawab. Ini dia 7C. Yes, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9, untuk menyelesaikan soal nomor 9 dan 10, perhatikan diagram batang di halaman berikut. Ini untuk soal nomor 9 dulu ya, kita baca. Penurunan yang tinggi penjualan kendaraan di kota X terjadi pada bulan apa? A. Dari Januari ke Februari, B. Februari ke Maret, C. Maret ke April, atau Juni ke Juli. Ini yang diminta adalah penurunan yang tinggi, berarti turun tapi yang paling tinggi nilainya. Ayo kita lihat ke diagram batangnya.
Nah, ini diagram batangnya, judulnya banyaknya kendaraan yang terjual di kota X dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Tadi yang diminta adalah penurunan yang tertinggi. Berarti kita lihat dulu yang turun. Kalau Januari ke Februari ini malah naik, berarti nggak usah dilihat. Yang turun itu mana? Nih, dari Februari ke Maret, mana lagi? Ini naik, naik, naik. Nah, ini juga turun, ini naik. Berarti yang turun hanya dua ya, dari Februari ke Maret dan dari Juni ke Juli. Tapi kita diminta memilih yang tertinggi. Oke, kalau dari Februari ke Maret ini turun berapa? Dari 132 kendaraan menjadi hanya 100 kendaraan. Berarti turun sebesar 32 kendaraan. Sementara untuk yang Juni ke Juli, awalnya 140 kendaraan, di Juli hanya 130 kendaraan yang terjual. Berarti turun berapa? Hanya turun 10. Di sini turun 32, yang ini turun 10. Karena yang dicari adalah yang tertinggi, berarti kita pilih yang 32 ini. Kesimpulannya, penurunan yang tertinggi terjadi pada bulan Februari ke bulan Maret. Kita jawab. Jadi jawabannya yang B. Jelas ya? Lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, kenaikan banyaknya kendaraan yang terjual pada bulan Maret dan Juni adalah, berarti yang kita perhatikan bulan Maret dan bulan Juni. Kita lihat dia nanti naik berapa, kayak gitu ya. Ini dia datanya, Maret terjual 100 kendaraan, Juni terjual 140 kendaraan. Nah, dari 100 menjadi 140 itu naik berapa? Tentu saja naik 40 ya. Jadi jawabannya 40 kendaraan. Kita jawab. Ini kan A 20 kendaraan, B 30 kendaraan, C 40 kendaraan, D 50 kendaraan. Tentu saja kita pilih jawabannya yang C, 40 kendaraan. Yes, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11, untuk menyelesaikan soal nomor 11 sampai 13, perhatikan diagram batang berikut. Ini data banyaknya ayam dan daging yang terjual bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Ini ayam yang kuning, daging yang oranye. Nah, untuk nomor 11 pertanyaannya, penjualan ayam tertinggi terjadi pada bulan apa? Januari, Februari, Maret, atau April? Kita lihat untuk ayam di bulan Januari itu terjual, kalau di sini 10, di sini 15, maka di sini kira-kiranya ya 12 gitu ya, Dek ya. Nah, ini 12. Kemudian untuk bulan Februari ayamnya terjual berapa? Nih, pas banget 3 garis ya, berarti 15. Maret ayamnya terjual berapa? Ini dia. Lebih dari 15 tapi nggak sampai 20. Kalau dikira-kira ya 18 gitu ya. Terus untuk bulan April ayamnya terjual berapa ini? Ya, di atas 15 nih, sedikit di atas 15. Berarti kita anggap 16. Yang ditanya tadi penjualan ayam tertinggi terjadi pada bulan apa? Yang tertinggi tentu saja yang 18 ini. Terjadi pada bulan Maret. Yes. Lanjut. Nomor 12-nya, kenaikan penjualan daging tertinggi terjadi pada bulan Januari sampai Februari kah? Februari sampai Maret kah? Maret sampai April kah? Atau April sampai Mei? Nah, di sini yang diminta adalah kenaikannya ya. Kenaikannya, jadi harus kita hitung dulu. Coba kita lihat untuk Januari, Februari, Februari, Maret, Maret, April, April, Mei. Seperti apa kenaikannya? Nah, ini dia ya. Untuk daging itu kita lihat yang warna oranye di sini ya. Dari Januari ke Februari, oranye itu turun. Ya udah, nggak usah diperhatikan karena yang ditanyakan kenaikan. Karena dia turun, jadi ya nggak usah, pasti bukan itu jawabannya. Coba sekarang dari Februari ke Maret. Nah, ini dari Februari ke Maret ini naik. Oke lah. Satu lagi, dari Maret ke April turun lagi. Otomatis jawabannya hanya ada satu, yaitu dari bulan Februari ke bulan Maret. Karena hanya itu yang naik ya, kalau dari data 4 bulan ini tadi. Jadi jelas jawabannya untuk soal nomor 12 adalah dari bulan Februari ke bulan Maret. Kita pilih yang B. Yes. Lanjut soal nomor 13, perbedaan. Perbedaan itu atau selisih ya. Perbedaan tertinggi penjualan ayam dan daging terjadi pada bulan apa? Apakah Januari, Februari, Maret, atau April? Karena di sini yang dicari adalah perbedaan atau selisihnya, berarti kita cari penjualan ayam dan tertinggi itu kita kurangi ya. Yang besar kurangi yang kecil. Terus nanti kita cari yang nilainya paling tinggi. Coba kita cek di masing-masing bulan ini, Januari,
Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, ini dia, kita lihat lagi. Terus Kak Sari udah tandai masing-masing ya. Untuk bulan Januari ayamnya 12, dagingnya 16. Nah, ini kita cari selisihnya atau perbedaannya ya. Perbedaan 12 dengan 16 itu ya kita kurangi. 16 kurangi 12, berarti ini 4. Untuk bulan Februari ayamnya 15, dagingnya 10. Berarti selisihnya berapa? Ya 15 kurangi 10, yaitu 5. Terus untuk bulan Maret, ayamnya 18, dagingnya 15. Ya, selisih dari 18 dan 15 adalah 3. Terakhir untuk bulan April, ayamnya 16, dagingnya 10. Selisihnya berapa? Atau perbedaannya berapa? Ya 16 dikurangi 10, yaitu 6. Kita cari yang tertinggi. Di sini 4, ini 5, di sini 5. Oh, ini 3 ya. 4, 5, 3, yang ini 6. Tentu saja yang tertinggi adalah 6, yaitu di bulan April. Jadi nomor 13 kita pilih yang D, April. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14, petunjuknya untuk menyelesaikan soal nomor 14 sampai 17, perhatikan gambar diagram garis berikut. Ini ada judulnya suhu badan ya. Kemudian ini hari Senin sampai dengan Minggu. Di sini rentangnya 30 derajat ya sampai 40 derajat. Nah, untuk nomor 14 yang ditanya itu ini, Dek. Suhu badan Diva terendah terjadi pada hari apa? Yang terendah itu ya sudah kita lihat, tentu saja yang di sini yang terendah ya. Ini agak tinggi, ini pun masih lebih tinggi daripada yang di sini. Jadi suhu badan Diva terendah terjadi pada hari Senin. Kita jawab. Ini dia, Senin itu yang A. Yes, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15-nya, kenaikan suhu badan Diva tertinggi terjadi pada hari A. Senin ke Selasa, B. Selasa ke Rabu, C. Rabu ke Kamis, atau yang D. Kamis ke Jumat. Di sini yang diminta kenaikannya ya, berarti harus kita ukur dulu, kita hitung dulu kenaikannya. Terus nanti yang kita pilih hanya nilai yang tertinggi. Ayo kita hitung. Kalau kita lihat dari Senin ke Selasa itu betul ya, dia suhunya naik dari 33 derajat ke 35 derajat, berarti naik 2 derajat. Dari Selasa ke Rabu, wow naik ya, dari 35 derajat menjadi 39 derajat. Naik berapa tuh? Naik 4 derajat. Kalau dari Rabu ke Kamis turun, Kamis ke Jumat juga turun. Karena tadi yang diminta adalah kenaikan tertinggi, berarti yang kita pilih yang naik-naik saja. Di sini ada naik 2 derajat dan naik 4 derajat. Mana yang tertinggi? Tentu saja yang 4 derajat. Jadi jawabannya dari hari Selasa ke hari Rabu. Nanti kalau yang ditanya penurunan, berarti yang kenaikan ini nggak usah kita hiraukan gitu, hanya yang penurunan saja ya, itu ada di pertanyaan berikutnya. Tapi yang jelas untuk soal nomor 15 ini, kenaikan tertinggi terjadi pada hari Selasa ke hari Rabu sebesar 4 derajat. Kita pilih ya, Selasa ke Rabu, berarti yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Penurunan suhu badan Diva tertinggi terjadi pada hari apa? Nah, ini yang Kak Sari maksud tadi. Sekarang yang kita perhatikan hanya yang turun, karena yang diminta adalah penurunan. Terus nanti kita ambil nilainya yang tertinggi. Kita cek ya, Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu. Ini dia, Senin ke Selasa ya. Dia naik. Kalau naik nggak usah kita pertimbangkan, karena di soal nomor 16 itu yang diminta adalah penurunan. Lagi dari Selasa ke Rabu naik juga, berarti bukan itu jawabannya. Kita coba untuk pilihan yang lain. Jumat ke Sabtu. Nah benar nih, Jumat ke Sabtu memang turun nih. Coba kita lihat ya, Jumatnya berapa dia? 37 derajat. Sabtunya berapa? Sabtunya 36 derajat. Jadi turun berapa derajat? 1 derajat. Satu lagi, Sabtu ke Minggu. Oke, turun juga nih. Sabtu berapa derajat ya? Sabtu 36 derajat. Minggunya 35 derajat. Dari 36 derajat ke 35 derajat
derajat turun berapa? Turun 1 derajat juga. Nah, loh gimana? Sama ya. Ini dari Jumat ke Sabtu dengan Sabtu ke Minggu penurunannya sama besar, yaitu hanya 1 derajat. Berarti kita pilih yang mana dong? Pilih yang salah satu aja. Kamu bebas mau pilih yang Jumat ke Sabtu atau Sabtu ke Minggu. Yang jelas jangan pilih dua-duanya, justru akan disalahkan. Kalau ikut Kak Sari mau pilih yang Jumat ke Sabtu. Ini dia, yang C aja deh. Nah gitu. Nanti kalau ada temanmu yang milih D, jangan disalahin ya. Dia juga bener, Sabtu ke Minggu itu juga turun ya, 1 derajat turunnya. Karena di sini dimintanya tertinggi, nggak ada yang tertinggi, kan sama-sama 1 derajat. Oke, nah lanjut ke soal nomor 17. Suhu badan Diva stabil terjadi pada hari apa? Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, atau Kamis ke Jumat. Stabil itu artinya tetap atau tidak berubah. Kita cek mana yang stabil di hari apa ke hari apa. Nah, kalau kita perhatikan yang stabil itu terjadi di hari Kamis ke hari Jumat ini deh. Jadi suhunya dia tetap berapa? Tetap 37 derajat, tidak berubah nih. Tandanya garisnya mendatar seperti ini. Kalau ini kan naik, kalau begini turun. Nah, dia mendatar begini, berarti stabil ya atau tetap. Jadi jawaban kita dari hari Kamis ke hari Jumat. Jadi 17 yang D. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 18 ada petunjuk lagi untuk menyelesaikan soal nomor 18 sampai 20. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Ini diagram lingkarannya. Calon ketua OSIS sesuai warnanya ya. Johan yang biru 14%, Budi yang di sini ya warna coklat ya ini 18%, Nabila yang warna hijau 22%, Kristina ini ungu 16%, Hidayat ya hijau tua 14%, dan Nadifa ya jingga 16%. Pertanyaannya di sini yang nomor 18 ya. Jika suara terbanyak menjadi ketua OSIS, maka yang menjadi ketua OSIS adalah siapa? Johan, Budi, Nabila, atau Nadifa. Karena suara terbanyak berarti diwakilkan dengan persentase yang paling besar. Mana persentase yang paling besar? Di sini punyanya Nabila ya, 22%. Jadi Nabila lah yang akan terpilih menjadi ketua OSIS-nya. Untuk nomor 19, jika semua pemilih ada 250 siswa, banyak siswa yang memilih Hidayat adalah berapa orang gitu maksudnya. Kita lihat dulu untuk Hidayat di sini persentasenya adalah 14%. Jumlah seluruh pemilihnya ada 250 siswa. Kalau gitu kita hitung punya Hidayat nanti berapa siswa. Cara menghitungnya begini. Kita tuliskan rumusnya seperti ini deh. Pemilih Hidayat. Hidayat tadi kan 14%. Nah, cara menghitungnya gini, 14% per 100%. Kenapa 100%? Karena kalau satu lingkaran penuh ini totalnya pasti 100%, gitu ya. Terus dikali dengan yang diketahuinya tadi, jumlah pemilihnya 250 siswa. Udah, tinggal kita hitung. Di sini ada persen, di bawah juga ada persen, coret aja. Berarti tinggal 14 per 100 kali 250 siswa. Ini ada 0 ya Dek, di sini juga ada 0, boleh dicoret. Lagi, 25 sama 10 ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5 adalah 5, 10 bagi 5 adalah 2. Berarti ini tersisa 14 per 2 dikali 5. Ya, nanti satuannya siswa. Nah, sama dengan kita hitung 14 per 2 itu kan 14 bagi 2. 14 bagi 2 adalah 7 kali 5 siswa. 7 kali 5 berapa? 35 gitu siswa. Jadi yang memilih Hidayat sebanyak 35 siswa. Kita lihat di ABCD-nya. Yes, ada yang C, 35 siswa. Terakhir, soal nomor 20. Jika semua pemilih ada 250 siswa, selisih siswa yang memilih Hidayat dan Kristina adalah berapa siswa?
2, 3, 4, atau 5. Berarti ini kita harus hitung yang memilih Hidayat. Yang memilih Hidayat tadi di nomor 19 sudah kita hitung sebanyak 35 siswa. Yang belum kita hitung yang memilih Kristina. Berarti yang memilih Kristina harus kita hitung dulu dengan melihat persentasenya Kristina. Untuk menghitung banyak pemilih Kristina, gunakan rumus seperti ini. 16% per 100% kali 250 siswa. 16% ini dari mana? Dari diagram lingkaran tadi. Coba cek aja yang punya Kristina itu 16%, gitu ya Dek ya. Nah, 100% dari mana? Kayak yang soal nomor 19 tadi. Total satu lingkaran penuh itu pasti 100%. Dikali 250 siswa, karena total seluruh pemilihnya ada 250 siswa. Nah, udah kayak gini tinggal kita hitung. Persen sama persen boleh dicoret. Seperti tadi, ini ada 0, coret lagi dengan 0. Terus 25 sama 10 disederhanakan, sama-sama bagi 5. 25 bagi 5 ya 5, 10 bagi 5 itu 2. Tersisa 16 per 2 kali 5 siswa, sama dengan 16 per 2 itu 16 bagi 2 ya, 8 kali 5 siswa. Berapa 8 kali 5? 40 siswa. Jadi yang memilih Kristina ada 40 siswa. Nah, tadi yang memilih Hidayat 35 siswa. Yang ditanya adalah selisihnya. Berarti selisihnya adalah pemilihnya Kristina yaitu 40 siswa dikurangi dengan pemilihnya Hidayat 35 siswa. Jadinya hanya 5 siswa. Jadi ini ya selisih yang memilih Hidayat dengan yang memilih Kristina yaitu 5 siswa. Kita jawab jawabannya yang D. Yes, dengan selesainya soal nomor 20 ini berarti rampung juga tugasnya Kak Sari membahas video kali ini. Nanti untuk soal uraiannya akan Kak Sari buatkan di video yang lain insya Allah. Untuk kalian yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari silahkan chat di 081456109870. Kita akan sama-sama bahas soal-soal kamu yang susah ya di dalam grup itu. Nah, kalau soalnya dari buku paket tinggal Kak Sari carikan linknya aja, gampang. Tapi kalau soalnya dari LKS atau dari guru di kelas, nah itu bisa kita diskusikan di dalam grupnya. Gabung ke dalam grup gratis. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang waktunya Kak Sari pamit ya. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan pembahasan halaman ini. Dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.